Hai hai hai. Welcome to my channel. Halo, saya Octavia Sirwahyuni, mahasiswa UTAM 45 Jakarta, program studi ilmu komunikasi. Saya akan mempresentasikan poster saya. Saya mengangkat isu lingkungan tentang polusi udara dengan tagline Stop Polusi untuk Lingkungan Hidup yang Sehat. Pada poster yang saya buat, saya menggunakan warna dasar biru sebagai gambaran lingkungan yang bersih dengan udara yang bersih. Saya juga menambahkan beberapa stiker pada poster yang saya buat yang bertujuan untuk mempermudah audiens untuk memahami pesan yang saya sampaikan pada poster. Alasan saya mengangkat isu lingkungan tentang polusi udara karena polusi udara adalah salah satu masalah yang perlu perhatian kita bersama untuk menjaga lingkungan tetap sehat. Sebelum kita membahas tentang polusi udara, maka kita perlu tahu pengertian dari udara itu sendiri. Udara adalah percampuran gas yang terdapat di permukaan bumi. Dengan sifat fisik udara sebagai berikut. Yang pertama, tidak dapat dilihat. Yang kedua, tidak berbau. Dan yang ketiga, tidak memiliki rasa. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu apa itu polusi udara. Polusi udara adalah kontaminasi udara oleh zat kimia, fisik atau biologis yang berbahaya bagi manusia dan organisme hidup lainnya. Polusi udara adalah salah satu masalah lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Bahkan sampai sekarang pun, isu tentang polusi udara masih menjadi topik hangat dalam media pemberitaan. Berdasarkan kutipan dari Tempo.co, polusi udara adalah pembunuh diam-diam. Setiap tahun sekitar 7 juta kematian disebabkan oleh paparan polusi udara luar ruangan dan rumah tangga. Adapun penyebab polusi udara, yang pertama adalah konsentrasi polutan, yang kedua emisi dari transportasi, yang ketiga emisi manufaktur industri. Konsentrasi polutan adalah bahan atau benda yang menyebabkan pencemaran baik secara langsung maupun tidak langsung seperti sampah. Saya akan memberikan sedikit informasi mengenai polutan dan bahayanya. Indonesia termasuk negara dengan polusi udara yang tinggi. Polusi adalah zat yang mempunyai efek berbahaya atau beracun pada lingkungan. Apakah kalian tahu bagaimana polusi mempengaruhi badan kita? Dua jenis polutan, di mana polutan primer adalah polutan yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung atau bereaksi di udara untuk membentuk zat yang merusak, dan polutan sekunder, di mana polutan terbentuk sebagai hasil reaksi antara polutan primer dan komponen udara. Tiga organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah tiga organ yang sangatlah penting: paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya seiring waktu. Rumpukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Terlebih lagi, molekul buruk ini bisa masuk ke aliran darah, seperti membuat jantung kita stres dan bekerja lebih keras untuk berusaha menyediakan tubuh dengan jumlah normal oksigen. Molekul-molekul ini bisa menyebabkan inflamasi dan konstriksi pada pembuluh darah, yang bisa juga menyebabkan stroke jika pembuluh darah yang terlibat berhubungan dengan otak. Selain itu, molekul-molekul ini bisa mengucapkan plak yang sudah terbentuk sebelumnya di pembuluh darah akibat pola makan yang tidak sehat, dan mengakibatkan blokir pada pembuluh yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa, seperti serangan jantung maupun stroke. Biasanya, mereka yang rentan terhadap masalah kesehatan akibat polusi udara adalah mereka yang mempunyai kondisi pada jantung dan paru-paru, ibu-ibu hamil, kerja di luar ruangan, orang tua, anak di bawah umur 14 tahun, dan atlet yang berlatih di luar ruangan. Emisi dari transportasi adalah zat, energi, dan komponen lain yang dihasilkan dari transportasi yang mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
Sedangkan emisi manufaktur industri adalah zat, energi, dan komponen lain yang dihasilkan dari pabrik seperti penghasil kendaraan bermotor dan elektronik. Nah, faktanya polusi udara terjadi kebanyakan di negara berkembang, bukan di negara maju. Demikian fakta-fakta yang dapat saya sajikan mengenai keadaan udara yang ada di negara berkembang dan di negara maju. Menurut WHO, faktor yang mempengaruhi adalah karena jumlah penduduk dan kebiasaan mereka. Contohnya adalah mayoritas penduduk di negara maju itu menggunakan transportasi umum. Sebaliknya, di negara berkembang, mayoritas masyarakatnya menggunakan kendaraan pribadi. Selanjutnya, ekonomi negara berkembang bertumpu pada industri pabrik, sehingga banyak sekali pabrik yang muncul. Sedangkan di negara maju relatif bergerak di bidang jasa. Nah, faktor-faktor tadilah yang menyumbangkan pencemaran udara sehingga terjadi polusi udara. Lalu apa saja dampak yang dihasilkan dari polusi udara? Dampak polusi udara bagi kesehatan dapat menyebabkan batuk, gangguan pernapasan seperti asma, ispa, kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Selain berdampak bagi kesehatan, juga berdampak bagi lingkungan hidup, seperti menipisnya lapisan ozon yang dapat melindungi kehidupan di bumi dari sinar ultraviolet matahari yang berbahaya. Kemudian, perubahan iklim global yang mengganggu keseimbangan alam. Ya, tingkat polusi udara yang tinggi memperburuk perubahan iklim kita, seperti polutan-polutan yang memasuki atmosfer bumi dalam konsentrasi yang cukup pekat, sehingga menyebabkan sistem iklim planet kita berubah. Selain itu juga karena emisi asap mobil, pabrik, pembangkit listrik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Cara mengatasi polusi udara yang pertama, gunakan masker saat berada di daerah berpolusi. Yang kedua, menggunakan produk ramah lingkungan. Yang ketiga, hindari membakar sampah sembarangan. Yang keempat, menanam pohon. Kelima, pengendalian emisi industri. Dan keenam, gunakan transportasi publik untuk mengurangi polusi udara. Pada poster saya juga menyertakan gambar 3 anak dengan ekspresi yang bahagia sebagai simbol yang melambangkan harapan bahwa bumi kita dapat terbebas dari masalah polusi udara. Lingkungan yang sehat adalah cerminan dari udara yang bersih. Mari kita sama-sama berkontribusi untuk menjaga dan merawat lingkungan dan alam kita agar udara bebas polusi. Stop polusi. Bagikan video ini ke teman dan keluarga Anda untuk menjadi bagian dari solusi untuk mengurai polusi. Demikian presentasi poster saya mengenai isu lingkungan yang mengangkat tentang polusi udara. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Fauzia sebagai dosen pengampu mata kuliah Communication Persuasion. Semoga video yang saya buat boleh bermanfaat. Terima kasih. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.